Gitu. Nah dulu masih bisa lihat sunset dulu sebelum ada tetangga yang sebelah situ tuh. Oh gitu. Dulu masih bisa nongkrong lihat sunset gitu kan. Cuma tapi pas tetangga ada. Rumah yang indah adalah rumah dengan lighting yang baik. Ruang kerja tentu pencahayaannya berbeda dengan ruang tidur. Lukisan yang sudah kita beli pun perlu pencahayaan yang baik agar keindahannya lebih terlihat. Di Depo Bangunan, semua tentang listrik dan pencahayaan lengkap banget. Begitu juga untuk pintu dan jendela. Semuanya juga lengkap. Oh iya, buat kamu yang sibuk, kita juga bisa belanja online melalui WhatsApp, website, atau aplikasi Depo Bangunan. Dan yang istimewa, semuanya gratis ongkos kirim. Halo, nah kali ini ketemu sama Belinda bukan sama Hilman lagi nih. Kenapa? Karena kita ada di calon rubrik baru. Ceritanya kita bakal datang ke rumah yang unik. Abis itu kita bakal ngobrol-ngobrol sama yang punya. Jadi beda format nih. Tolong kasih kita ide ya, nama rubriknya apa sih yang enak di kolom komen. Nah sekarang kita ada di rumah yang ada di Senayan Bintaro. Tapi sama arsiteknya ini tuh dibikin tamannya itu berkontur. Nah, di sini tuh dibikin konturnya tuh tinggi sehingga kalau misalnya kalian lihat tong sampahnya ini bentuknya bisa begini nih. Jadi dia ketanam ada di dalam si tamannya. Rumahnya lucu banget. Gaya tuh kayak barn house gitu. Tapi kalau kalian lihat di atas ini atapnya nih kayak pelana. Nah, ini pelananya nih atapnya cukup curam dan dia pakai atap beton. Kalau misalnya dilihat bagian punuknya itu tuh, dia pakai kaca. Nah, biasanya kalau yang pakai kaca gitu tuh ada ruangan di dalamnya. Penasaran? Nanti kita lihat dalam ya. Nah, salah satu yang pengen gue highlights juga di sini, pemilihan batu alamnya. Ini namanya batu lava. Tapi kalau misalkan kalian perhatiin lagi, di dalamnya itu adalah si meteran air atau enggak kalau misalnya mau ditaruh juga bisa ada meteran listriknya juga ada di sini. Nah tapi disembunyiin sama si lava rock ini jadi kelihatannya kayak dia tuh art sendiri gitu. Karena arsiteknya itu juga agak apa ya kreatif kali ya. Jadi lampu tamannya juga dibikin sendiri nih. Kalian mungkin pernah sering lihat lampu-lampu tanam yang suka ada di tangga. Nah ini tuh ditutupin lagi sama GRC board. Terus habis itu ditutupin di kanan kirinya. Jadi sekarang kalau misalkan kelihatan dari luar tuh kayak nggak ada taman ya. Tapi kalau pas malam dia tuh keluar cahayanya dari sini. Jadi kalau misalnya orang naik nggak akan kesandung karena mereka udah langsung kelihatan nih. Dan di sini juga untuk materialnya dikasih pembeda. Kenapa dikasih pembeda? Soalnya yang tinggal di sini itu umurnya sudah sepuh lah ya. Untuk menghindari ada kemungkinan slip atau kesandung lah. Yuk kita lanjut lagi ke carportnya. Nah, carportnya sendiri itu bisa buat nampung 2 kendaraan. Di sini kanopinya itu biasanya kan dibikinnya berundak turun ke bawah ya, ke depan ya. Ini dia bikin yang berundaknya ke belakang. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat dia pakai besi 84, habis itu atasnya dikasih fiber yang bening. Jadi supaya cahaya pun juga bisa masuk. Terus di sini ada pengisian buat mobil EV nih. Oke. Dia pakai Hyundai. Terus selangnya ini ada di bagian samping nih. Jadi nanti kalau misalkan mau ngisi tinggal ngambil chargeannya habis tinggal cerut gitu. Dan di sini ada kucing. Lagi tidur jangan ganggu. Iya. Enak banget kayaknya tidurnya. Iya sih kalau rumah nyaman, makhluk hidup apapun juga pasti bakal enak banget ada di sini. Terus di belakang sini tuh ada taman, tapi buat pengganti pagarnya dia pakai GRC nih. GRC-nya itu dibikin lucu nih. Ini kreatif banget karena biasanya kan kita kalau misalnya pagar itu kan pakai besi-besi aja ya. Nah ini ditutupnya sekarang pakai GRC yang dikasih rangkanya pakai rangka besi. Ini pakai besi strip aja nih. Tapi di belakang sininya itu dikasih besi siku nih. Yuk kita lanjut menuju ke terasnya. Tapi karena balik lagi karena si yang punya rumah ini pun juga udah sepuh, disediain hand railing nih. Jadi kalau misalnya buat jalan, mereka masih tetap bisa pegangan di sini. Nyampe di teras, nggak cuma teras aja nih. Di sini ternyata ada
jalur sirkulasi buat langsung ke taman sampingnya. Kenapa ada taman sampingnya? Karena biasanya tuh karena ini rumah oma opa, ini tuh juga sering jadi tempat buat ngumpul keluarga. Nah, acara keluarga itu kadang suka dilakukan sampai ke taman samping ini nih. Di sini juga dikasih pintu yang ininya tuh dari kaca es, terus dikasih aksesoris kaca patri ya, soalnya banyak orang bilang kaca patri atau kaca es ya, mirip-mirip ya. Apa gimana sih lo? Iya, bener. Ini kaca es apa kaca? Patri cuma satu warna doang. Oh, oke. Ini sebenarnya adalah kaca patri yang clear ya, satu warna doang. Tapi dikasih aksesoris berupa besi tempa. Nah, motifnya ini sama dengan motif di pintu utamanya. Yuk sekarang kita lanjut masuk ke rumahnya. Kita sembunyiin dulu belnya. Nah, ini dia. Wah, yuk kita masuk yuk. Oke, sekarang karena kita ada di rumah orang, kita masih sopan, jadi harus buka sepatunya. Kalau Hilman di developer ya disuruh kan dia, suruh pakai sepatu. Tapi kalau di sini kita masuk rumah orang mesti sopan ya guys. Ditata baik-baik. Ayo kita masuk. Yuk masuk. Iya. Rami-rami. Hai, ya ampun. Rumah oma opa. Beneran nih, ini kayak even kayak ininya aja nih, motif bantalnya aja udah kayak oma aku mau curhat gitu. Gimana nih Tan? Ini waktu rumah ini dibangun waktu tahun kapan kira-kira? Masih inget nggak Tan? Waduh, ini kira-kira 8 tahun yang lalu. Oh 8 tahun. Ya, Oh tadi aku ngomongnya 10. Sotoy gue. Jadi ya, mulai bangunnya mungkin dari 10 tahun yang lalu ya, tapi siap-siapnya kita mulai tinggal di sini 8 tahun yang lalu. Oh 8 tahun lalu, jadi proses bangunnya waktu itu setahun apa 2 tahun? Proses bangunnya lebih kurang setahun sebenarnya. Setahun ya? Iya. Iya, tapi kalau emang mau dapet rapih sih memang harusnya emang setahun sih ya. Terus yang ngedesain ini Bang Adi. Yang desain sama-sama kolaborasi. Oh kolaborasi. Ini waktu bikin kayak gini nih, yang nentuin ini ada di mana, itu ada di mana, Om apa Tante? Oh, maksudnya perabot. Ininya, ruangannya kayak. Kalau ruangannya ya itulah kolaborasi juga, karena kita lihat ya maunya ruang tamunya ya agak kecil nggak apa-apa gitu ya kan. Soalnya juga tamunya nggak banyak. Terus ya mendingan kamar tidurnya, karena ini kan tanahnya 15 meter. Apa nih? Depannya, lebar ya? Lebar depannya, ke belakangnya 15 juga ya. Jadi kita ambilnya setengah, jadi 7,5 untuk rumah, 7,5 untuk taman. Oh, gitu. Itulah berarti luas lantai bawahnya itu di 105, 110 lah ya, udah enak nih kayak gini. Terus ini furniture ini kan ini udah jarang banget ya aku ngeliat model-model begini ya Tan ya. Iya, karena ini furniturnya bawaan dari rumah yang lama. Yang tadinya sebenarnya rumahnya agak gede. Cuma sayang ya kita masih banyak kenang-kenangan ya dengan furniturnya ini. Kalau mau rumah teman-teman tampak lebih mewah, bisa pakai model plafon yang dikasih drop ceiling dan divariasiin sama profil dan LED strip. Terus kayak ininya, ini juga iya ampun, meja oma opa. Aduh kayak inget rumah oma opaku, walaupun rumah oma opaku tuh workshop kayu jati ya, jadi tapi barang-barangnya sama semua. Ini ada kursi goyangnya. Lu harus cobain duduk di sini. Kenapa? Soalnya ini enak banget nih, tadi gue bergoyang-goyang. Kalau nonton TV kan enak gitu kan. Iya benar. Terus kalau di sini itu ada teras sampingnya ya Tan ya. Nah ini biasanya kepake banget nggak sih kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu? Kalau lagi ngumpul sangat terpakai. Makanya karena rumahnya nih kecil, ini kan pintunya ini bisa dibuka begini. Ah, jadi kayak dorong lipet gitu ya? Iya, dorong lipat. Okay. Jadi biasanya kalau ada acara-acara kayak anak-anak gitu, ini sini pada ya ngumpul aja semua ya? Ya kan gitu. Oke. Makanya memang sengaja kita bikinnya begitu supaya ya. Karena ini udah sempit, anak tante kan 4 ya. Oh kan? Iya, boleh dilihat guys ini. Jadi si Om ini adalah dokter di Rumah Sakit Premier Bintaro. Terus ini si Tante waktu masih muda. Anak pertama Bang Dangdut.
Iya. Anak kedua Kak Egi. Egi. Yang ini Kak Tamtam. Tamara. Dan yang ini namanya Michelle, alias Lele. Udah begini. Udah besar. Yuk kita lanjut ke ruangan apa nih? Ini ruangan makannya ya? Makan lah ya. Oh, masih ada burung kuku. Iya. Aduh, dia masih bunyi Tan. Sebenarnya masih jalan, cuman ya kadang-kadang kena kan diurus, jadi dia diem. Jadi dia diem aja ya. Oh Karena masih harus ditarik gitu kan Oh modelnya. iya. Ini nggak berarti nggak pakai baterai ya? Enggak. Oh, ini tahun kapan ini Tan? Waduh, ini udah lama banget ya kayaknya. Ya ampun. Mungkin ada 25 tahunan ada. Oke, di sini meja makannya nih cuma ada 4 nih, berarti di sini. Tapi yang sering kepake itu cuma berdua doang ah? Berdua doang ya. Kalau misalkan ada yang datang, biasanya di sini tuh, oh ya si tante ini nih rumahnya kalau nggak salah integrated nih dia. Jadi ada di sebelah sana itu si Kak Egi, sebelah sini Kak Tamtam, di sono ada Kak Bang Dangdut, sama di situ ada si Lele gitu. Jadi kadang-kadang mereka makan siang suka datang ya. Makan malam lebih banyak. Oh, makan malam ya. Ternyata nggak selalu kamar tidur kompak harus menggunakan lantai warna terang. Seperti kamar tidur ini, walaupun menggunakan lantai parket kayu yang gelap dan furniture yang klasik, justru kita mendapatkan suasana kamar tidur yang hangat, intim, dan nyaman. Selama kita masih menggunakan furniture dan fabric spray yang didominasi oleh warna putih. Kamar tidur utama tidak lengkap kalau nggak ada kamar mandi dalamnya. Walaupun ukuran kamar mandinya cukup kompak, tapi tetap dibuat estetik, fungsional, dan nyaman. Sebagai pembatas ruangan, kita juga bisa menggunakan furniture model 2 muka yang berfungsi sebagai showcase barang-barang kesayangan kita. Kalau misalnya Tante kan suka jalan-jalan nih, kemana yang Tante paling suka jalan-jalan? Sebenarnya nggak ada, sama aja. Sama aja? Bagusan Indonesia atau bagusan luar negeri nih Tan? Kalau Tante boleh bilang ya. Yang jujur ya? Iya. Sebenarnya bagusan Indonesia. Oh gitu? Bener. Di mana? Tapi Indonesia itu tidak pernah ada maintenance. Oh iya benar. Masukan buat bapak-bapak pejabat ya, tolong lebih diperhatikan Jadi daerahnya. semua itu bagus, tapi maintenance-nya sangat kurang. Kalau Indonesia hanya itu aja sebenarnya. Yuk kita lanjut ke, oh ya tunggu bentar, ini kan tangga ya guys. Iya, tangga. Ini tuh di bawahnya tuh dikasih kayak partisi kaca gini, sama ada lemari ya. Itu lemari. Itu dalamnya apa itu Tan? Itu piring-piring. oh piring-piring. Ya. Tapi lucu loh guys. Ini tuh dikasih kayak tali air gini. Terus habis itu ternyata di sini tuh ada si lemarinya. Biasanya kan kita suka ngasih kredensa gitu kan. Tapi buat rumah yang kompak gitu, dimanfaatin lah di bagian bawah tangganya. Tuh, ya udah dikit aja ya. Yuk kita lanjut ke dapur. Oke. Mega banget kayaknya dapurnya. Iya, dapurnya. Oh ada begini, ada kayak barnya ya. Ini kayak breakfast bar gitu ya. Sebenarnya ini tadinya waktu rumah ini dibangun, ini cuma sampai di sini. Cuma sampai sini. Nah ini jendela, ya kan? Terus ini tempat jemur sebenarnya. Cuman akhirnya kok agak sempit ya kalau mau masak mau apa gitu. Jadi tambahin ini Jadi akhirnya jendela dibuang, tempat jemurnya ditambah. Oh iya. Dijadiin Oke, ini sepatu ya. tempat sepatu, nggak usah Oke. dibuka ya. Supaya rumah kita tetap terasa homey dan sejuk, tanaman dengan media air bisa menjadi solusi yang tepat. Terus habis itu di sini oh ini baru nih ya berarti ya. Iya, jadi ini baru. Oh. Dan buat kalian suka jalan-jalan ke luar negeri, beneran deh beli deh. Ini lucu banget loh jadinya loh. Tapi masih ada space lagi. Ya Tante harus Masih ada jalan-jalan lagi ya. Masih ada planning. Masih ada planning lagi nih, masih ada space nih guys. Dan ini kalau misalnya kalian perhatiin nih, lampunya nih lucu banget. Ini lampunya dapat dari mana nih Kak? Ini kebetulan berhubung karena menantu itu orang Turki. Jadi dia kasih lampu di sini. Oke, terus di sini ini kan ada meja bar nih. Sebenarnya kan kayak meja breakfast ya. Iya. Ini sering dipakai nggak sih? Sering, si omnya paling sering makan di sini kan. Dia ada rotinya. di sini. Iya, oke. Dekat lagi dia mau ambil minum, mau manasin. Gitu. Iya. Oke, lanjut. Itu ruangan apa sih Tan? Ini kamar mandi tamu ya. Oh, ini kamar mandi tamunya ya? Cuma ya beginilah. Oh, lucu juga ya sebenarnya ya.
Oh, kayak powder room ya, jadi nggak ada showernya di sini Nggak nih. ada, Cuman dia buat Iya. ke belakang aja gitu ya, buang hajat ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke lantai 2-nya. Nah ini di sini tuh ada ruangan keluarga kecil satu lagi nih. Iya. Boleh diceritain nggak Tan? Ini kenapa harus ada ruangan keluarga nih di atas nih? Ya itu dulu sebenarnya berhubung karena banyak cucu yang selalu dititipkan karena mama-mamanya pada kerja. Jadi ada berapa cucunya nih? Sekarang 5. Wow. Itu paling besar yang tadi kan. Oh ya. Jadi waktu itu masih kecil-kecil, masih ada yang bayi, ada yang umur 1 tahun, ada yang 5 tahun gitu. Jadi mereka itu semua dititipnya di sini. Mereka ngumpul di sini ya. Karena tante males juga kalau di bawah kan berisik. Jadi di sini cucu-cucu sama Jadi mbaknya. cucu sama mbaknya tuh di sini semua. Gitu. Oke. Terus di sini dulu tuh Dulunya masih ada TV, mereka bisa nonton, gitu. Makanya makan di sini semuanya gitu di tempat inilah. oh Ya, ngumpul di mereka sini yang- semua. Hmm? Ini nih. Foto mama saya. Oh ini lihat deh. Ini fotonya apa ya? Jadul kali ya gue Iya, bilangnya. foto Jadul mama banget. saya, Ini dan ini saya. oh ini tante. Oh ya ampun, imut sekali. Iya, masih umur 3 tahun. Oh pantesan ya bentukannya ini nih kelihatannya tuh hitam putih, vintage banget ya. Ini waktu itu tante dulu tuh tinggal di mana sih Tan? Dulu tante itu tinggalnya di negeri Belanda ya, di Amsterdam. Oh tante tinggal di Amsterdam sampai umur berapa waktu itu Sampai Tan? umur 11 tahun. Habis itu pindah. Pindah ke Medan. Oh makanya mukanya bule tapi logatnya logat Medan. Yuk sekarang kita lanjut ke ruangan yang mana duluan nih? Yang sebelah situ dulu ya. Nah ini Tan, ini ada apa aja nih? Kamar apa aja nih? Ya ini satu kamar tidur ya. Ini tuh dulu kamarnya Michelle waktu dia masih kuliah ya. Kalau yang itu kamar? Kalau ini dulu kamar si cucu-cucu itu. Jadi kalau orang mau tidur sini gitu kan. Dan tapi ini furniture lama ya berarti ya? Iya, furniturnya semua furniture. Iya Sama loh. juga. Kalau zaman sekarang kan ini sekarang sintetis ya, kalau Iya. masih asli dong. Iya, ini rotan. Rotan asli. Iya, ini rotan asli, top table-nya pun juga masih pakai marmer asli ya. Itu rotan juga. Tante nih pencinta rotan ya berarti Iya, ya? memang. Iya. Oh gitu. Oh iya. Jadi ya kayak emang setiap rumah itu mencerminkan yang pemiliknya sih interiornya ya. Terus saya kayak barang-barang dari Belanda. Oh iya, iya, kelihatan Kalau lah. kayak gitu itu mama saya yang bikin. Oh ini sendiri bikin. Iya, bikin sendiri. Dia itu memang suka apa lah, krestik ya namanya. Iya, ya. rajut-rajut gitu ya. Jadi dia waktu ya sampai umur dia 80 tahun masih suka krestik, masih bisa matanya. Oke, nah ini di dalamnya ini plafonnya ini tuh dibikin miring-miring gitu ya Tan ya? Iya. Ini idenya siapa ini Tan? Ide dari arsiteknya. Oh, good job Bang Adi, good job. Terus habis itu di sini kelihatan nih ya ada, ini pakai baja ya kayaknya ya Tan ya? Iya, dikasih lampu lagi, ada drop ceiling. Jadi drop ceilingnya itu tuh biasanya kan drop ceiling di atap datar ya. Ini drop ceilingnya tuh di atap yang miring. Terus profil-profil bajanya ini tuh ditutupin lagi gitu sama kayak gipsum gitu. Jadi kelihatannya kayak batang-batang kayu gitu kan ya. Idenya hebat dan lucu lagi. Terus di sini dikasih kaca stiker sunblast gitu ya. Iya. Rotan dari depan tadi ya. Iya yang kelihatan dari depan ya. Jadi kalau misal mau bikin atap yang agak curam begitu, ternyata ya enak sih pakai baja ya. Jadi kita bisa dapat kecuramannya yang cukup nih. Soalnya kemarin tadi pas gue ukur tuh kayaknya lebih dari 45 derajat ini barang nih miringnya. Oke, lanjutan kita ke kamar anak gadis. Ke kamar anak gadisnya. Oh ya di sebelah sini nih ada kamar mandinya. Nih kamar mandinya. Tapi dia punya ini sendiri nih. Punya apa sih lubang angin sendiri nih. Jadi iya ya walaupun dia ketutup sama dinding tetangga tetap aja udaranya tuh enak nih. Ini apa ya bawahnya ya Tan ya? Bawahnya kamar mandi tante. Oh jadi kamar mandi sama kamar mandi gitu. Jadi lubang udaranya jadi satu gitu loh. Satu.
Yuk lanjutan ke kamar anak gadis. Kamar anak gadis yang sudah ditinggal. Oh iya. Jadi kamar ini sudah tidak berpenghuni sejak yang anak terakhir iya. menikah. Oke, sekarang jadi apa nih Tan? Ya, kalau dibilang gudang ya gudang. Gudang aja masih rapi loh. Dan tapi ya banyak peninggalan dari anak gadis Oh gitu, gitu. ya. Coba Yang kita tidak mau panggil anak gadisnya. Anak gadisnya yang mana? tidak mau dibawa. Sini anak gadis. Jadi ini teman baik gue, namanya Michelle alias Lele. Mungkin yang pernah tidur di sini dia bisa ceritain gitu dulu apa aja sih yang dia taruh. Makasih banget Tante. Nanti kita ngobrol lagi. Jadi Le, waktu itu tuh gue lupa inget ya waktu itu. Jadi waktu itu dulu di sini ada sofa kan? Sofa. Di sini ada sofa. Pas di sini ya. Pas di sini tuh ada sofa. Doyak bingung. Tadinya kan mau taruh lemari, cuman pikir kan ada jendela nih ya. Ya kan, sayang juga kalau jendelanya ketutup gitu. Jadi di sini sofa ya. Sofa di sini dulu tuh. Oke, terus di sini kosong aja gitu ya? Kosongan, di sini ada kosong. Terus Ini habis? kan sempet, kalau ini buat taruh barang-barang sepatu dulu nih. Ini kan bisa dibuka juga nih. Oh bisa dibuka? Buka. Nih ya guys. Jadi dulu kan pindah-pindahan dari rumah yang lama, barang cukup banyak. Jadi makanya ngide buat tangganya bisa dijadiin buat nyimpen barang juga nih sampai atas nih. Ini Ke atas ini juga. keramiknya keramik tegel kunci ya nih ya? Iya, tegel kunci. Oke. Gel silika. Jadi ini supaya nggak lembab ya Le ya? Ya biar nggak lembab. Jadi kalau misalnya ada kalian dapet ya boleh lah buat ditaruh di ruangan-ruangan yang kemungkinan bisa bikin lembab nih. Terus di sini lemari semua ya? Di sini kan lemari, baju-baju, ada buku juga. Kalau di atas? Kalau di atas dulu ada tempat tidur sih. Coba aku mau lihat nih. Aduh, mengenang masa lalu. Ini masa lalu banget. Yoi, gue suka duduk-duduk di sini nih. Jadi gini guys, gue dulu tuh gue begini kerjanya. Jadi gimana lah, gini gitu. Udah kayak anak monyet ya dulu ya kita ya. Gimana? Habis itu nanti di situ ada siapa, habis itu ada siapa. Bawah ada siapa? Iya. Nah ini dulu dulu di sini ada tempat tidur nih. pas banget di jendela itu ya. Pas di situ ada tempat tidur. Terus ada side table-nya 2. Saya table 2. Oh iya makanya ada colokan di sini nih. Iya. Cukup aneh ada di sini nih. Ada Jarang-jarang. Terus habis itu udah ya tempat tidur doang ya. Tempat nongkrongnya sini nih tapi ketutup. Oh iya kalau misalnya kalian lihat di drone tadi tuh ada kayak ada beranda kecil dari samping. Nah inilah ruangannya. Udah Terus di selesai. sini juga Pulang. kelihatan ya plafon-plafonnya ini kayak dari triplek aja, habis itu dicat gitu ya. Nih guys, kalau misalnya kalian mau lihat nih, ternyata dia cuman pakai triplek aja, tapi yang dicat sama veneer ya. Ya. Tuh. Oke, sekarang kita ditinggal ya sama si Tante. Yuk kita cari dulu si Tante ada di mana. Coba lu lihat tuh. Tuh. Ada opa. Calon opa. Iya, kamu kan paling pengen kan ini kan buat di rumah baru kita nanti di terasnya kamu bilang kan. Enak sekali ini, mimpi indah. Siang-siang udah lanjut. Iya, nanti kita tanya ya belinya di mana. Untuk terasnya pakai material conwood supaya nggak lapuk dan nggak dimakan rayap juga. Dan ternyata conwood bagus dipaduin sama keramik motif kunci dan bisa diaplikasikan di bagian taman dengan variasi batu koral. Tante, Tan, itu ininya kursi goyangnya tuh beli di mana sih Tan? Dulu belinya di pameran di Senayan ya. Oh ada pameran? Dulu kan sering ada pameran furniture. Oh gitu. Oh iya itu si Hilman sempat bilang tuh, aku pengen punya kursi goyang taruh di teras nanti buat di rumah kita. Enak Gitu. banget itu. Iya, tadi pas aku cobain duduk juga, pas ngobrol gitu, iya terus gitu habis itu. Oke, ini sekarang kita ada di taman sampingnya. Ini kalau misalnya kalian lihat nih, ini tuh udah jadi apa ya? Ruang integrasi lah ya. Jadi di taman inilah semuanya berpusat nyebar nanti. Ada yang di sana rumahnya si Katamtam, yang di sini rumahnya si Kak Giat dan Bang Adi gitu ya. Di sini ada jalan-jalan setapaknya. Tante boleh diceritain nggak Tan? Ini tuh dulu ada apa aja sih di sini? Ya, ada tanaman. Kalau ini yang kelihatan ini gudang. Oh ini gudang.
Isinya apa aja tuh Tan? Isinya ya gudang lah ya. Eh. Apa aja yang kita nggak mau masuk situ. Tante nih kan udah berapa tahun pernikahan nih berarti nih? 50. Ini nanti September 51. Masa? Tuh ada saran nggak sih buat anak muda sekarang tuh buat dapat pernikahan yang langgeng tuh kayak gimana sih? Ya, Sabar atau apa? Sabar ya, iya, sabar. Terutama di pihak perempuan ya. Terus terang aja. Oh iya, berarti mesti sabar tapi banyak di pihak perempuannya. Ya, perempuannya yang banyak sabar. Ya, laki-laki juga sabar tapi beda gitu loh. Oh beda. Susah dijelaskan ya. Susah dijelaskan. Nanti kalau udah dijalanin aja lah ya. Jalanin aja. Terus waktu itu pas pilih di Senayan Bintaro ini apa nih yang bikin tante? Oh ya aku maunya di Senayan Bintaro gitu. Pertamanya kita si Om kan melamar kerja di Rumah Sakit Premier itu. Oh, oke. Dan diterima sebagai dokter yang bukan honorer ya, apa yang namanya tetap gitu, Tetap. dokter tetap ya. Cuman harus punya KTP Tangerang. Oh gitu. Ya. Sehingga akhirnya kita cari rumah ya di Bintaro, Oke. dekat rumah sakit lagi kan. Ah, Jadi nggak susah-susah. Karena rumah yang di Pesanggerahan juga dulu kita beli rumah kecil. Waktu itu anak-anak ini yang sekolah-sekolah ini lah yang Iya. kuliah di sini. Kan mereka udah mekar semua Iya. lah ya. Jadi kan kayak rumah udah mulai sempit guys Udah gitu. sempit, Kita harus cari tempat baru guys Makanya gitu. akhirnya dapatlah rumah di Bintaro Senayan ini. Tapi waktu milih tanah itu yang lebih banyak milih atau memutuskan itu gimana sih pembagian antara suami dan istri waktu milih rumah atau tanah tuh gimana tuh? Sebenarnya kalau si Om nggak pernah milih apa-apa, dia pokoknya ikut. Ikut aja nurut aja. Oh ya happy Nurut ya. life, happy wife guys. Happy wife, happy life. Yoi. Nurut aja dia. Nurut aja. Tapi tante nih bisa dibilang kan ya kalau dilihat beli tanah ya tetap aja untung kan soalnya kan waktu belinya nilainya berapa per meter Iya. sekarang juga investnya Iya, bagus kan. Pertama ya tante beli rumah Michelle itu tanahnya cuma 900.000 semeter. 900.000 dan for your information yang Sekarang gua dengar udah- sekarang tuh 14-15 15. 1000% lebih. Iya. 1.500 malahan. Wah. Ya, kalau kayak gitu kita udahi dulu episode yang sekarang. Terima kasih banget ya, Ya, Tante sama-sama. udah boleh main. Tante Aduh. juga ada seneng, ada temen Ngobrol. ngobrol hari ini. Nanti kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya tapi di rumah yang berbeda. Tapi kalau misalnya kalian lihat nih di sini kita ada spill dikit nih. Di sini tuh ada jalan pathway. Yuk kita lihat. Wah, kayak hutan ini. Udah kelihatan dikit? Oke, masuk lagi. Kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Jangan lupa follow, like, komen. Oh ya, jangan lupa kasih masukan kita sih. Nama rubriknya buat yang sekarang tuh apa ya? Subscribe lagi. Ya, subscribe. Mantap. Jangan lupa. Terus kasih kita masukan apapun kita terima. Mungkin kalau ada yang mau ditanya juga nggak apa-apa, boleh DM di Instagram kita @arsitekturindonesia dan kita juga udah ada TikToknya juga. Ya, ciao. Halo. Nah, kali ini ketemu lagi Oke. Yo. Nah, kali ini ketemu lagi gue doyan banget jumpa lagi. Nanti kalau misalnya kalian udah selesai nonton satu episode ini, terus habis itu kalian tahu ceritanya bakal kayak gimana, tolong kasih ide ya nama bye bye. Ulang be, terlalu masuk kan itu. Iya. Itu terlalu masuk.